Fitri Nayatul Maula, NPM 2018-13048. Saya akan mempresentasikan mengenai peramalan SDM. Pengertian peramalan SDM sendiri merupakan sebuah upaya untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Tujuan peramalan SDM sendiri ada 3. Yang pertama merupakan sebuah pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan SDM dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Yang ketiga, peramalan adalah dasar penyusunan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Faktor-faktor peramalan SDM. Faktor yang pertama ialah faktor eksternal yang meliputi faktor ekonomi nasional dan industri, faktor sosial, politik dan hukum, faktor teknologi dan faktor pesaing. Yang kedua, faktor internal meliputi rencana strategik dan rencana operasional atau taktik, faktor bisnis baru, faktor desain organisasi dan desain pekerja, dan faktor keterbukaan. Yang ketiga, faktor ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kecermatan dalam menyusun perencanaan tenaga kerja atau SDM ke depan. Teknik-teknik peramalan SDM. Yang pertama ada teknik Delphi, yaitu para perencana Departemen Personalia berfungsi sebagai penengah, menyimpulkan berbagai pendapat dan melaporkan kesimpulan-kesimpulan kembali ke para ahli. Kemudian para ahli melakukan survei lagi setelah mereka menerima umpan balik tersebut. Kegiatan ini diulang sampai para ahli mencapai konsensus. Yang kedua, yakni analisis tren. Ada 2 metode forecasting yang paling sederhana, yaitu ekstrapolasi dan indeksi. Yang ketiga, pendapat lain berupa anggaran dan analisis perencanaan, analisis usaha baru, analisis komputer, dan analisis beban kerja. Metode peramalan SDM ada 2. Yang pertama adalah metode peramalan yang berdasar pada pemakaian analisa keterkaitan antar variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu dengan deret berkala atau time series. Yang kedua, metode peramalan yang berdasar pada pemakaian analisis pola hubungan antar variabel yang hendak diperkirakan dengan variabel lain yang menjadi pengaruh yang bukan waktu, disebut metode korelasi atau sebab akibat. Jenis-jenis peramalan SDM berdasarkan horizon waktu. Peramalan SDM dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama peramalan SDM jangka panjang, yang kedua peramalan SDM jangka menengah, yang ketiga perencanaan SDM jangka pendek. Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi pada masa depan, peramalan dibedakan menjadi 3, yakni peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Berdasarkan jenis data ramalan yang disusun, peramalan jenis ini dibedakan menjadi 2, yakni peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Berdasarkan sifat penyusunannya, peramalan dibedakan menjadi 2 jenis, yakni peramalan subjektif dan peramalan objektif. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai peramalan SDM, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.